Topik pertama pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan yaitu sejarah perkembangan mikrobiologi lingkungan dan ruang lingkupnya, konsep dan peranan mikroba sebagai komponen lingkungan. Adapun tujuan dari topik ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai sejarah perkembangan mikrobiologi lingkungan, pengertian mikrobiologi lingkungan, sejarah mikrobiologi lingkungan, klasifikasi organisme, dan prinsip-prinsip mikrobiologi lingkungan. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan peranan mikroba sebagai komponen lingkungan. Ada dua bagian yang akan kita pelajari dalam topik yang pertama ini, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan mikrobiologi lingkungan dan ruang lingkupnya yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, pengertian mikrobiologi lingkungan, kedua, sejarah mikrobiologi lingkungan, ketiga, klasifikasi organisme, dan yang keempat, prinsip-prinsip mikrobiologi lingkungan. Dan bagian yang kedua yaitu konsep dan peranan mikroba sebagai komponen lingkungan. Dan kita akan pelajari tentang mikroba sebagai decomposer atau pengurai, mikroba sebagai agen pembersih atau biocleaner, dan mikroba sebagai agen biopestisida. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sejarah mikrobiologi lingkungan. Apa itu mikrobiologi lingkungan? Mikrobiologi lingkungan atau environmental microbiology adalah cabang dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari interaksi, perilaku, aktivitas, serta peranan mikroorganisme pada berbagai ekosistem seperti perairan, terestrial, dan udara. Pengertian ini sama halnya dengan ekologi mikroba, di mana ekologi mikroba adalah ilmu yang mempelajari interrelasi atau interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Sejarah mikrobiologi lingkungan diawali dengan adanya beberapa penemuan dari para ilmuwan yang dimulai pada tahun 1960. Pada saat itu, para ilmuwan mulai menyadari bahwa penyebab penyakit yang mampu ditransmisikan oleh air bukan hanya bakteri saja, melainkan ada beberapa agen patogen seperti virus Norwalk dan protozoa parasit Giardia yang mampu bertahan dari proses disinfeksi. Belum lagi, sekitar 10% hingga 50% mikroorganisme penyebab penyakit yang lain yang belum dapat diidentifikasi. Kemudian, pada tahun 1970-an, dikenalkan mikrobiologi lingkungan dengan pokok tinjauan pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan terus berkembang hingga mencakup bidang yang luas dan berkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Dan pada tahun 1997, Hartz et al. Mendefinisikan bahwa mikrobiologi lingkungan merupakan studi tentang keberadaan mikroba pada lingkungan alami maupun lingkungan buatan. Kemudian, Meyer et al. Pada tahun 1999 mendefinisikan bahwa mikrobiologi lingkungan sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh penerapan mikroba pada lingkungan, aktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan manusia.
kita masuk dalam klasifikasi organisme. Pada tahun 1759, Carl Linnaeus menyampaikan ada dua kingdom dari organisme, yaitu animalia dan plante. Dan pada tahun 1866, Ernst Heinrich Haeckel mengusulkan 3 domain, yaitu hewan, tumbuhan, dan protista. Kemudian, pada tahun 1969, Robert Whittaker mengusulkan 5 kingdom, yaitu Monera atau prokariot, protista, fungi, plante, dan animalia. Selanjutnya, pada tahun 1978, Carl Woese menyampaikan ada 3 kingdom dari organisme, yaitu Eukarya, Eubacteria, dan Archaea. Saat ini, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip mikrobiologi lingkungan. Untuk mengetahui pengaruh mikroorganisme di dalam lingkungan, kita perlu belajar tentang mikrobiologi lingkungan. Pemahaman akan prinsip ekologi sangat penting untuk memahami hubungan antara mikroorganisme dan lingkungannya. Oleh sebab itu, salah satu sistem ekologi yang perlu kita pahami adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, susunan ekosistem antara lain komponen autotrof, di mana dalam komponen ini organisme mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Komponen autotrof ini berfungsi sebagai produsen. Contohnya tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua, komponen heterotrof. Komponen ini merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme yang lain. Dan yang tergolong kelompok heterotrof ini adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Kemudian yang ketiga, komponen tak hidup atau abiotik. Nah, bahan-bahan yang tak hidup berupa komponen fisik dan kimia. Dalam ekosistem ada yang namanya aliran energi. Aliran energi merupakan proses mengalirnya energi dimulai dari cahaya matahari ke produser yang akan diubah dalam bentuk energi kimia, kemudian ke konsumen. Selanjutnya tersebar ke lingkungan dalam bentuk panas. Pengertian aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Disebut aliran energi karena energi yang mengalir dari sumber energi ke komponen biotis tidak kembali lagi ke sumbernya, yaitu matahari. Energi cahaya matahari dikonversi tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia yang disimpan dalam makanan oleh tumbuhan kemudian didistribusikan ke konsumen yang pertama, yaitu herbivora, melalui proses rantai makanan. Nah, karnivora
akan mendapatkan energi dengan memangsa herbivora. Selanjutnya, detritivor dan pengurai akan mendapatkan energi dari proses penguraian jasad mati makhluk hidup. Dari gambar aliran energi ini, dapat kita lihat bahwa matahari adalah penyedia energi paling besar bagi kehidupan bumi. Walaupun demikian, tidak semua energi cahaya mampu diserap klorofil untuk menyusun bahan organik. Tumbuhan hanya mampu menyerap sekitar 0,01% energi cahaya matahari. Energi cahaya yang ditangkap tumbuhan diubah menjadi energi kimia dan disimpan sebagai bahan makanan. Sekitar 10% energi produsen berpindah ke konsumen pertama melalui proses rantai makanan. Konsumen pertama menggunakan energi tersebut untuk respirasi, pertumbuhan, reproduksi, dan aktivitas lainnya dalam hidupnya. Sekitar 10% energi dari konsumen pertama berpindah ke konsumen kedua menggunakan energi sebagaimana yang terjadi pada konsumen pertama. Begitu seterusnya hingga energi tersebut sampai pada konsumen puncak. Energi yang terkandung dalam tubuh produsen maupun konsumen akan dimanfaatkan oleh detritivor dan decomposer jika produsen dan konsumen mati. Detritivor dan decomposer juga memperoleh sisa energi dari penguraian zat buangan pencemaran organisme. Energi yang dialirkan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya terus mengalami penurunan. Ini berarti semakin panjang rantai makanan, semakin sedikit energi yang tersisa bagi konsumen puncak. Itulah mengapa jumlah konsumen puncak hanya menikmati sepersekian persen dari energi yang dihasilkan produsen. Sebagian besar energi terbuang ke alam dalam bentuk panas. Ada sekitar 90%. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan hilangnya energi tersebut, yaitu yang pertama, populasi konsumen tidak dapat memanfaatkan seluruh sumber makanan yang ada. Kedua, ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan makanan. Dan yang ketiga, gerakan serta respirasi menyebabkan energi hilang dalam bentuk panas. Di dalam sebuah ekosistem, pasti terjadi hubungan antar organisme dan lingkungannya. Hubungan yang terjadi tersebut sangatlah kompleks, sehingga saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjadi tersebut membentuk sebuah sistem ekologis yang melibatkan aliran energi dan juga rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidupnya. Rantai makanan ini terstruktur dalam suatu tingkatan tropik. Lalu, dalam tingkatan tropik tersebut meliputi seluruh organisme maupun spesies yang berada pada posisi yang sama dalam sebuah rantai makanan.